Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Oke teman-teman, jadi saya hari ini lagi naik mobil Livina. Ya, sekarang lagi di mobil Livina. Rencananya saya mau bawa mobil ini ke bengkel. Ya, adalah mau yang diganti ya, tapi ini cuma ganti perawatan aja, bukan spare part, yaitu ganti oli mesin sama ganti oli matic. Nah, rencananya oli matic yang dipakai itu nanti mereknya itu merek Aisin kalau nggak salah, Aisin yang fully sintetik. Nanti saya tunjukin olinya kayak apa. Terus oli mesinnya pakai Shell Helix HX6 ya, HX6. Aduh. Ya, Shell Helix HX6 saya 1040. Oke, nanti simak terus aja kayak apa prosesnya. Terus nanti saya kasih tahu juga ya olinya seperti apa. Kali aja teman-teman juga mungkin ada yang mau ganti oli matic, kira-kira oli rekomendasi untuk Livina tuh apa. Ada beberapa sih, tapi ini saya direkomendasi sama bengkel spare partnya atau bengkel tempat ganti olinya itu pakai Aisin ya. Nanti kita lihat olinya seperti apa, harganya nanti kayak saya kasih tahu juga berapa. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda belum, dan komentar, terus like juga videonya ya. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga ya. Oke, let's do it. Ya, mobil Livina ini emang terkenal enak, nyaman, dan mesinnya tuh bandel juga sih, saya dengar-dengar ya. Tapi memang ada sedikit kelemahan di bagian maticnya yang memang bisa dibilang agak sedikit, bahasanya lemot kali ya, lemot di tarikan awalnya. Tapi kadang-kadang ya itu mungkin sudah menjadi bawaannya. Jadi bawaannya Livina tuh seperti itu. Jadi ketika kita tarik awal itu terasa agak bukan nahan, tapi dia ya kayak nahan gitu ya, kayak nahan. Jadi nggak bisa langsung naik kecepatannya langsung seperti itu. Nah, tapi memang nyaman itu. Ya, memang seperti itu kalau saya dengar dari beberapa pengguna seperti itu, dan saya juga ngerasain di mobil ini ketika tarikan awal aja agak sedikit berat, tapi kalau udah ditarikan atas itu enak. Nah, terus rencana ini kan mau diganti oli nih. Siapa tahu penyakit itu agak sedikit berkurang, harapannya seperti itu. Nah, terus sekalian ganti oli mesin kan. Nah, kalau memang nanti ganti oli, terus kita lihat, saya rasakan lagi apakah ada perbedaan dari sebelum dan sesudah. Ya, ini kan sebelum ganti oli nih saya rasain memang agak sedikit ya, mulai agak lemot ya. Tuh, ini udah digas agak dalam, jadi harus agak sedikit diayun, terus digas lagi, baru nanti mulai dia akselerasi, sama agak ngelitik. Nanti mudah-mudahan ganti oli, ngelitiknya mudah-mudahan berkurang. Oke, jadi simak terus aja teman-teman ya. Sebentar lagi udah mau sampai bengkelnya nih. Ini bengkelnya nanti rencana itu di daerah Pondok Aren, kalau nggak salah namanya itu 3 roda kalau nggak salah ya. Nanti saya tunjukin kalau teman-teman yang tinggalnya di daerah Pondok Aren ya, atau Tangsel, mungkin ini bisa dijadikan referensi ya untuk ganti oli, atau bahkan di situ banyak kok mau turun mesin dan lain sebagainya ada di situ. Nah, ini teman-teman bengkelnya tuh ada di daerah Ceger, Pondok Aren. Ini ada di sebelah kanan. Ganti oli, turun mesin, dan lain sebagainya, namanya 3 motor. Oke, langsung aja nanti kita lanjut di dalam ya. 2000 years later. Nah, oke teman-teman, jadi ini sudah proses penggantian oli ya, sudah dibongkar tadi dan dicek semuanya. Ternyata filter udaranya juga harus diganti. Jadi sudah bolong kayak gitu tuh, udah kayak dimakan curut kayak. Kita lihat harganya berapa nanti filter udara untuk Livina.
Kalian juga ganti filter olinya di bawah itu tuh ya. Jadi filter oli ada di bawah sana. Terus olinya ntar pakai Shell HX6 1040. Terus oli maticnya dia pakai apa tadi? Aisin ya. Nanti kita lihat aja setelah olinya diantar. Ya, sejauh ini baru itu aja dikerjain ya, karena tadi antri melihat kondisi bengkel yang sangat penuh. Jadi di sini menerima berbagai merek, yang penting merek Jepang sih kalau nggak salah tadi disebutinnya. Nah, ini ada mobil Grid Corolla, ini mobil keren ya, mobil long lasting banget ini. Di situ ada Avanza, ada Jeep. Tadi kayaknya dilihat di depan ada mobil, oh ada Bias juga, ada itu tuh Starlet. Wah, ada Starlet kotak, ini keren nih. Ini Starletnya masih mulus banget lagi, warna hitam. Ini masih karbu ini kalau nggak salah nih. Iya bener, masih karbu, pakai koilnya tuh gede banget. Sini kayaknya dia ganti kaki deh itu, yang dibongkar bannya sih ban depan. Tapi keren nih, mobil masih mulus banget. Ini tahun 89 atau berapa ya, 80-an deh pokoknya, sebelum 90 lah. Tapi harganya kayaknya nih masih lumayan, apalagi kondisinya masih mulus kayak gini. Wah, tuh olinya sudah sampai. Mas, saya sambil bikin video nggak apa-apa Mas ya? Sambil bikin video sedikit. Ini oli yang kita pakai Shell Helix 1040 HX6. Terus ini yang saya maksud oli maticnya. Dia pakai 3 liter untuk Livina. Ini mereknya AFV Aisin, fully sintetik, 1 liter 1 botol ini. Terus kalian tadi filter udaranya mereknya Denso. Terus ini filter olinya mereknya Bosch. Sekarang lagi diproses pembuangan oli maticnya kayaknya, karena gelap tempatnya jadi ya susah untuk melihat di dalam bawah mesin. Mas, kalau Matic Livina itu kalau lemot itu kenapa ya? Kenapa? Apa emang dia karakter apa gimana sih? Lemot bisa juga platnya atau dalamannya lah, pokoknya o-ring-o-ringnya. Oh, mungkin udah mulai usia ya. Jadi itu kalau ditarik awal gigi 1 loh berarti itu ya. Iya. Dan pas mau naik kedua tuh kayak nahan gitu loh. Apa emang karakternya kayak gitu? Enggak. Harusnya dia kalau normal dia langsung nendang. Langsung nendang ya. Berarti kemungkinan itu seal-sealnya ya? Iya, itu dalamannya itu udah keras. Berarti sealnya udah mulai keras teman-teman. Hidupin bisa. Ini diisi nggak ini sama oli sebelum dipasang? Iya. Diisi ya? Nggak diisi juga nggak apa-apa. Oh, yang penting diolesin itu aja ya? Bisa di scan Pak. Oh gitu. Cara ngecek asli itu ya? Oh gitu. Di TPS pakai internet ya? Iya. Oh gitu.
Harus ada barcode-nya. Oke. Berarti itu asli ya? Iya, kalau enggak dia nggak bakal begini. Nggak bakal nyontreng dia. Oli kan banyak. Iya, jadi caranya kayak tadi tuh ya. Kita kalau mau ngecek oli asli atau palsu, di scan di barcode. Sekarang gampang ngecek oli. Iya. Kita ada barcode. Nah, ini udah proses pengisian. Full semua atau disisain ini mas? 3,5. Hah? 3,5 ya? Kemarin kayak masih ada sisa sedikit tuh, tambahin. Jadi isinya kalau Livina itu 3,5 liter full. Sebelum ganti oli matic, ditaruh bleteknya dibersihin dulu. Jadi nggak buru cepat hitam. Oh, Ya ini kan udah 126. 26. Biasanya kan filter matic nggak perlu dibersihin. Oh, di bawah itu ya? Bawa karter. Karter ya, sama Jadi karter. kalau kita itu gini, filter matic kita ganti oli matic baru, seminggu bapak lagi. Oh, gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau mau ganti oli, sebelum diganti olinya, alangkah baiknya tuh karternya atau filter oli matic nih ya. Untuk oli matic tuh harus dibersihkan dulu, karena memang dia lebih efektif. Karena di karternya itu ada filter. Apalagi ini udah 120.000 kilo. Berarti dia harus bongkar karternya, terus dibersihin filter maticnya, terus baru diisi. Kalau jasa misalnya mau ganti saringan, bukan ganti ya? Saringan nggak pernah ganti, dia Oh, plastik. Plastik tuh bisa dibersihin. Bersihin. Ya itu apa 2,5. Nah, cuma ini cairannya ada buat sealnya. Ini apa nih? Ya kalau mau itu ngamanin seal-seal yang di dalam. Iya, yang kayak gitu ya. Ya soalnya pernah udah kejadian berapa kali tuh suka delay. Ini soalnya penyakit sering delay nih. Iya. Metiknya. Nah, itu berapa mobil? Saya bilang gimana kalau kita coba pakai cairan untuk ngemesin seal-seal yang dalam. Ya, karena ini 120.000 biasanya kan dia. Iya, dia bilang tapi daripada kamu bongkar metik bisa 5-6 juta kan? Iya. Ya kamu ini bayar cuma 2,5. Ya kita, tapi saya nggak jamin. Saya bilang bisa 100%. Tapi yang udah puluhan mobil berhasil kalau suka delay. Kan udah panas baru jalan dia. Kadang-kadang 10 menit, 15 menit baru jalan. Suka delay. Dia itu nggak di jalan dia nggak mau udah air. Aku kasih ini langsung. Serena kemarin juga begitu sama bapaknya. Ya. Ini sering loh, Nissan tuh penyakitnya. Tuh Iya. penyakitnya metek tuh. Sering banget tuh. Jadi memang penyakitnya Nissan Matic itu suka delay. Memang udah bukan rahasia, udah jadi rahasia umum ya. Jadi teman-teman juga mungkin yang sudah punya Livina sudah paham penyakitnya. Jadi ya kalau udah menembus angka 120.000 ya, itu biasanya harus dibersihkan bagian saringan filter maticnya sambil diganti oli maticnya. Terus kalau mau pakai treatment tadi buat satu botol itu 250.000. Tadi kalau teman-teman lihat mereknya tadi saya nggak baca, tapi di botol kecil tadi itu 250.000. Tapi tadi pengakuan dari yang punya bengkel itu berhasil untuk kasus-kasus delay dan kasus lemot. Oke, kita lihat aja nanti. Kita lihat ini sementara kayak diganti oli dulu ya, karena hitung-hitung budgetnya kayaknya agak lumayan. Kita lihat aja dulu deh kalau diganti oli. Nah, ini oli maticnya karena gelap ya. Ini gelap. Nah, panas.
Kalau dari teks kelihatan fisiknya sih emang sudah mulai kotor, dia mulai agak gelap. Biasanya kan merahnya merah bening, ini merahnya sudah gelap. Memang wajar, sudah cukup lama mungkin ini belum diganti. Jadi untuk satu gearbox ini dia pakai 3 liter oli, mereknya Aisin. Sudah 3 liter oli. Oke, pengisian oli mesin dan oli matic sudah selesai. Jadi kesimpulannya tadi, sorry teman-teman, bukan 3 liter, ternyata dia 4 liter. Ya, 4 liter. Habis 4 liter yang Aisin ya. Jadi teman-teman untuk pemilik Livina itu berarti harus perhatikan tahunnya, karena kalau dia tahu di atas tahun 2014 kalau nggak salah itu udah CVT, sementara yang di bawah tahun itu dia masih ATF. Jadi olinya bisa pakai oli ini. Mau di 3,5 apa 4 liter? 3,5 ya udah, itu 3,5 ya. Kalau mau 4 liter ya di bawah. Oh gitu. Masih ada sih setengah liter lagi, masih ada tuh. Berarti aman Bang ya? Makasih Bang. Oke, pengisian selesai, sekarang kita bayar. Kita lihat habis berapa semuanya. Oke teman-teman, jadi ini hasilnya, jumlah yang harus dibayarkan. Oli Shell Helix kita pakai 3,5 liter, jadi ini boleh ya, jadi nggak harus dibayar 4 liter, jadi dia 3,5 liter aja dibayar, itu 332. Liter olinya 40.000. Tadi 4 liter oli maticnya itu untuk harga sebenarnya dia kalau beli dibawa pulang dia 90.000, karena ini digantiin, jadi dia 110.000, totalnya 440.000. Dan satu saringan udara untuk Livina itu 105.000 dan totalnya 917.000. Oke. Seperti itu kurang lebih, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi ya buat teman-teman yang punya mobil Livina, misalnya bingung mau ganti oli, harga takutnya jasa-jasanya atau gimana itu ya, mau ganti oli dan sebagainya. Ini bisa dijadikan referensi harganya. Terima kasih. Nah ini teman-teman, jadi kalau mau tahu di mana bengkelnya, ini 3 motor, sama servis, tune up, overhaul dan lain-lain. Ini alamatnya yang tinggal di daerah Tangsel, Seger, bisa mampir ke sini. Nomor teleponnya ini. Oke, langsung kita bawa pulang mobilnya. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah sudah selesai proses penggantian oli mesin, oli maticnya, terus kalian tadi filter udara, ditambah filter olinya. Jadi totalnya sudah tadi teman-teman sudah lihat ya, 900 ribuan. Jadi gimana menurut teman-teman, apakah segitu worth it? Ya cuma tadi kesimpulannya, tadi saran dari bengkelnya ya, sebenarnya mobil ini tuh sudah masuk ke 120.000 ya, 120 ribuan kilometer. Itu harusnya dilakukan pembersihan pada filter maticnya. Jadi di karternya itu dibongkar, terus dibersihkan, baru diganti olinya. Tapi memang ya kembali lagi ke pemiliknya, hanya ingin untuk mengganti oli aja ya, jadi
Tapi untuk informasi aja teman-teman, untuk di sini ya di bengkel tadi ya, kalau teman-teman mungkin di daerah Tangsel, silahkan ya. Itu menurut saya sih nggak terlalu mahal juga ya, karena jasanya itu untuk pembersihan karter ya atau filter matic itu tadi disebutkan 250.000 itu sudah dibersihkan ya. Tapi olinya emang harus diganti lagi ya. Olinya tadi 4 liter ternyata teman-teman, tadi saya pikir 3 liter, soalnya awalnya tadi sebelum ganti dibilang 3 liter, tapi ternyata 4 liter. Kemudian terus apa lagi ya tadi ya? Ya itu aja sih ya untuk proses penggantiannya seperti itu. Jadi Livina ini memang tadi pengakuan dari si pemilik bengkel ya, bahwa banyak kejadian jebol matic ya, karena sebenarnya bukan mobil ini ringkih ya, tapi memang harus ada perhatian khusus untuk di kilometer-kilometer yang sudah mendekati 150.000 ya, biasanya dilakukan pembersihan supaya maticnya kembali lagi normal ya, seperti misalnya mulai terjadi delay atau lemot dan sebagainya. Terus ada tadi oli treatment yang ditunjukin tadi ya, itu harganya 250.000, itu bisa mengembalikan performa mobil matic yang tadinya delay ya menjadi normal kembali. Ya, itu sudah terbukti di beberapa puluhan mobil yang sudah ditangani oleh bengkel tadi. Jadi menurut saya bengkel tadi worth it lah untuk teman-teman ya, menjadi referensi untuk servis, karena dia menerima mobil Jepang. Tadi ada beberapa mobil Nissan, ada X-Trail, ada Juke. Nah, berarti kan untuk Nissan dia juga udah oke. Dan mobil-mobil Jepang yang lain seperti Honda, saya tanya juga untuk Honda, dia juga terima, dan ada rencana kayaknya saya mau ke situ lagi, entah besok atau lusa. Nanti saya update lagi videonya. Oke teman-teman, jadi itu aja informasi hari ini ya di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya, khususnya pemilik mobil Livina. Silahkan share komentar kalian mengenai pengalaman-pengalaman mengenai mobil Honda Livina, mobil Nissan Livina ya, apakah memiliki pengalaman yang serupa ya. Ini sekalian saya coba tes jalan tadi, saya pengen tahu apakah ada perubahan ya setelah diganti oli maticnya. Oke teman-teman, jadi yang saya rasakan setelah ganti oli itu ada sedikit perbedaan ya. Yang tadinya agak lemot di awal, tapi sekarang tuh mulai tarikannya mulai enak ya. Tarikan maticnya juga mulai terasa agak berbeda ya, dari yang awalnya perpindahan dari 1 ke 2 tuh lambat sekali, harus diinjak dalam pedal gasnya, tapi sekarang tuh tarikannya lebih berasa ya. Berarti mudah-mudahan ini baru karena olinya aja ya, bukan ke seal-sealnya seal maticnya. Ya oke teman-teman, jadi sekian dulu video hari ini ya. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang baru mampir, beri like dan tulis komentar kalian, nyalakan juga tombol loncengnya ya. Ya itu aja. Thanks for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.